1, 2, 3 sudah terklarifikasi siap semuanya. Sehingga keputusan Presiden terkait dengan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri, hari ini adalah hari-hari yang mendebar-nebarkan, karena sebentar lagi semua pemilih akan datang ke TPS. Ya, untuk memberikan hak suaranya pada pasangan calon yang cocok, disukai, dan visi misi programnya ya akan menghadirkan kebaikan atau memajukan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Saudara pecinta masa depan negeri, di berbagai media ada berita yang menarik. Saya mengambil satu contoh di Detik. Jokowi tetapkan 9 Desember 2020 hari libur nasional. Wow, ini adalah berita yang menggembirakan, karena 270 daerah kabupaten kota mereka memastikan atau ada sebuah kepastian dari pemerintah yang sebelumnya terjadi perdebatan yang menarik, dialektika ya membangun semua tentunya. Ayo kita ikuti tentang judul Jokowi tetapkan Pilkada 9 Desember 2020 hari libur nasional. Apakah pemberitaan ini memang mengarah pemilih untuk libur benar, atau hanya memberikan coblosannya, atau bagaimana? Ayo kita ikuti. Jakarta, Presiden Joko Widodo Jokowi menetapkan hari pencoblosan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 yang dilaksanakan Rabu 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional. Ini tertuang dalam surat keputusan Presiden, Kepres. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu oleh semuanya, khususnya para penyelenggara pemilu. Apakah mereka akan melanjutkan atau tidak? Sebab pernah terjadi diundurkan. Penetapan 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional tertuang dalam Kepres nomor 22 tahun 2020 tentang hari pemungutan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 sebagai hari libur nasional. Jadi, Pilkada atau 9 Desember, Rabu, hari libur nasional. Itu yang menjadi catatan besar. Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak. Demikian keputusan Jokowi pada diktum ke-1 Kepres tersebut seperti dilihat Detikcom Sabtu kemarin. Kepres nomor 22 tahun 2020 ini berlaku sejak tanggal penetapan, yaitu 27 November 2020. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU yang menyatakan 9 Desember 2020 akan jadi hari libur nasional. Artinya, ini berlaku untuk tidak hanya di daerah penyelenggara pemilu, tapi juga seluruh wilayah Indonesia. Semuanya. Kan biasanya itu kan, tempat saya pilkada, maka saya libur. Tempat itu bukan, maka tidak libur. Pada hari pemungutan suara, sebagaimana diamanahkan di undang-undang, dilaksanakan pada hari libur dan diliburkan sebagaimana yang sudah dalam Pilkada 2015, 17, 18, itu kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Itulah berita yang menggembirakan bagi kita semuanya, bahwa Pilkada sudah ada sebuah kepastian. 9 Desember, Rabu, adalah hari tanggal pemungutan dan penghitungan suara,
ya penghitungan di level TPS dulu, karena kalau berbicara di level BPKP kabupaten kelihatannya masih berbicara peraturan KPU-nya ada perbedaan. Maksudnya ada rencana bagaimana 9 Desember selesai semuanya di level TPS langsung kabupaten dengan Sirekap, tapi ada beberapa yang kurang setuju. Ya, tapi intinya bahwa 9 Desember intinya semuanya melakukan pemungutan suara. Tetapi apakah memang penyelenggara, pertama, peserta pemilu, para calon, tentunya kalau partai politik di belakang ini, ketiga, pemilih, ya semuanya yang di 270 daerah itu telah siap untuk melaksanakan semuanya. Karena ada di sebuah berita, ayo kita lihat di berita Tribun News. Jelang Pilkada 2020, puluhan petugas penyelenggara pemilu di Klaten positif COVID-19. Ada 40. Pasti berita tentang Klaten di Tribun ini hanya sebuah contoh. Di beberapa daerah pasti akan muncul berita semisal. Sehingga pertanyaan tadi adalah apakah penyelenggara, peserta, dan pemilih itu sudah siap betul? Karena memang yang menjadi kendala pada saat ini adalah ya pandemi COVID-19. Coba kita runtut dari proses awal, perdebatan awal yang awalnya pengen September, selanjutnya menjadi ya 9 Desember, itu perdebatan yang sangat panjang. Ada beberapa yang mengusulkan bagaimana diundur sampai 2021. Bahkan KPU membuat 3 alternatif waktu itu. Selanjutnya tetap diputuskan antara KPU, pemerintah, sama DPR legislatif, yaitu 9 Desember. Ketika hari ini, maksudnya tanggal 27 atau 28 November, Presiden memberikan atau memutuskan dengan sebuah kepres, itu menunjukkan bahwa menurut evaluasi pemerintah, semua sudah siap. Ayo kita kupas, apakah KPU penyelenggara siap? Ya, wajib siap. Apapun yang terjadi, wajib siap. Semua penyelenggara, mulai dari level terbawah, petugas tentunya, KPPS, sampai level KPU kabupaten ataupun provinsi, di situ ada PPK, ada PPS, begitu juga Bawaslu atau Panwascam, dan selanjutnya, mereka harus siap betul melaksanakan ini. Pasti dengan protokol kesehatan. Tidak boleh mereka meninggalkan protokol kesehatan, karena berita yang di Klaten tadi 40 orang itu kalau dibiarkan maka menjadi ancaman terhadap proses pilkada di daerah tersebut. Semoga aja semua kabupaten kota 270 daerah segera memastikan semua petugas dan penyelenggara itu aman dari COVID-19 sehingga pemilih juga aman. Kalau penyelenggara sudah siap betul sebagaimana keputusan Presiden tadi, maka minimal nomor 1 ya penyelenggara itu sudah siap betul untuk melaksanakan pesta demokrasi lokal atau politik lokal itu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya semuanya bertumpu pada protokol kesehatan. Jangan sampai ada semacam tudingan terhadap penyelenggara. Kasihan memang para penyelenggara ini kalau dituding-tuding begitu. Tapi kita betul berharap semoga tidak ada klaster baru karena 9 Desember ini. Sehingga apa yang terjadi di Klaten semoga segera terselesaikan dan tidak menjalar kemana-mana. Seandainya ada di tempat lain, segera diselesaikan. Kalau memang pada hari H, maksudnya 9 Desember, KPPS-nya tidak mampu, maka segera harus cari pengganti sehingga tidak ada sebuah potensi gugatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah. Kedua, terkait dengan peserta.
Peserta dipastikan bahwa pada hari-hari ini mereka melaksanakan kampanye. Begitu juga debat visi misi program antar pasangan calon. Partai politik di belakangnya, meskipun mereka sebetulnya relatif sudah selesai ketika mendaftarkan di KPU pada bulan September, awal September dahulu, tetapi bagaimanapun ada ikatan dan mereka ya secara de jure calon adalah yang diusung oleh mereka, meskipun ada sebagian yang diusung oleh perseorangan atau maju tanpa partai politik, mayoritas dengan partai politik. Peserta ini apakah sudah siap? Ya pasti sudah siap. Apapun yang terjadi harus siap pada 9 Desember. Karena sudah digibarkan 9 Desember, Kepres mengatakan harus dilaksanakan karena adalah hari libur nasional. Jadi para peserta pemilu tidak ada alasan untuk tidak ikut. Atau tidak ada alasan kemudian berpikir, wah ini saya belum siap maka saya harus ditunda. Jangan. Lebih baik siapkan betul dan pastikan semua pasangan calon juga protokol kesehatan. Tidak usah seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, misalkan pada hari H membawa kemana-mana tim ataupun para supporter, simpatisan untuk bagaimana semacam mempengaruhi. Nggak usah. Rakyat sudah pandai kok. Kampanye yang dilakukan selama ini, khususnya perdebatan atau debat publik visi misi program, itu sudah menjadi bahan referensi bagi pemilih untuk menentukan hak pilihnya. Jadi yang kedua, para calon, teman-teman pendukung semuanya harus siap untuk 9 Desember. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana pemilih? Pak, bagaimana kalau terjadi seperti di Klaten? Kami kan nanti bisa dapat atau terkena pandemi COVID. Jangan takut, semua KPPS atau semua TPS itu memastikan semua protokol kesehatan. Semua TPS menggunakan protokol kesehatan. Sehingga pertama, mereka dipastikan ketika antri dalam jarak. Kedua, ketika mereka menggunakan hak pilih juga dengan jarak. Sebelumnya masuk ke TPS pakai sarung tangan semuanya. Ketika pakai mencoblos, dipastikan sesama pemilih atau dengan penyelenggara ada jarak, jadi aman. Begitu juga ketika sudah selesai, dicelupkan tinta, tidak dicelupkan tetapi tetesin tinta sehingga aman. Sehingga para pemilih tidak usah takut. Yang paling penting adalah sebelum dan sudah di TPS, nggak usah lama-lama di TPS, sudah selesai menggunakan hak pilih ya segera pulang. Kalau TPS masih rame, ya dipastikan menjaga jarak supaya aman. Nanti kalau pada limit time hampir habis, harap semua pemilih segera datang ke TPS. Pokoknya semua sudah di lokasi TPS pasti akan mendapatkan waktunya atau antriannya untuk menggunakan hak pilihnya. 1, 2, 3 sudah terklarifikasi siap semuanya. Sehingga keputusan Presiden terkait dengan hari libur dan diliburkan maka diterima, welcome oleh mereka semuanya. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Teman-teman yang kemarin mempunyai pikiran tidak menggunakan hak pilih karena takut macam-macam, coba difikirkan ulang untuk segera datang ke TPS. Dan mereka yang ingin golput, coba difikirkan ulang. Ini adalah sebuah momentum untuk membangun demokrasi di Indonesia. Ya, setiap proses kontestasi tidak sempurna, tetapi selama kita menghadirkan yang terbaik, berusaha yang terbaik, maka insya Allah hasilnya juga akan terbaik untuk membangun daerah, kabupaten, kota madya, provinsi, dan Indonesia. Semoga ada manfaat. Semoga bisa menjadi pijakan datang ke TPS ya. 9 Desember, Rabu,
besok. Like, subscribe, and share. Komen juga. Sampai jumpa.